Perkenalkan, nama saya Usnawati dengan NIM A1I1233071, Prodi Pendidikan Matematika, kelas B, mata kuliah Teknologi Informasi, dosen pengampu Dr. Latif Sahidin SPD MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haloleo. Hakikat TIK. Hakikat Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengertian. Hakikat TIK adalah segala hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi penggunaan perangkat lunak dan keras, serta jaringan komputer. Teknologi. Mereka yang menangani perangkat keras, software, dan infrastruktur. Informasi, data yang dihasilkan dan diolah oleh TIK. Komunikasi, bersifat dua arah dan dapat melintasi jarak jauh dengan berbagai medium. Dua hal penting dalam pengembangan TIK, yang pertama ada revolusi industri, yang kedua revolusi masyarakat. Revolusi industri adalah suatu perubahan besar-besaran yang terjadi dalam dunia industri karena munculnya perkembangan teknologi dalam mengelola sumber daya. Revolusi Industri 1.0 adalah era yang terjadi pada abad ke-18 sekitar tahun 1760 sampai 1840. Pada kisaran tahun tersebut, penemuan mesin uap oleh James Watt merupakan awal terjadinya era ini di tanah Inggris sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor. Revolusi Industri 2.0 adalah era industri yang terjadi sekitar abad ke-19, sekitar tahun 1870-an, dan berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini produksi, assembly line production, karena ditemukannya tenaga listrik. Revolusi Industri 3.0 adalah era yang terjadi sekitar awal abad ke-20, sekitar tahun 1970-an, dan dipicu oleh perkembangan mesin pintar berbasis teknologi digital dan teknologi otomatisasi yang perlahan menggantikan peran manusia di lapangan. Revolusi Industri 4.0 adalah era di mana pengembangan teknologi lebih lanjut seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Machine Learning and Deep Learning, ataupun Cloud System yang dapat merevolusi tiap proses dalam dunia industri dengan tetap berfokus kepada keberlanjutan atau sustainability. Revolusi masyarakat 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 adalah berikut. Society 1.0. Pada masa ini, manusia mulai mengenal tentang membentuk suatu kelompok menjadi masyarakat. Manusia mempertahankan diri mereka dengan cara berburu untuk mendapatkan makanan dan berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Society 2.0 disebut sebagai era pertanian atau revolusi agrikultur. Manusia fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena dengan bercocok tanam, manusia tidak perlu khawatir untuk melakukan perburuan dan berpindah-pindah untuk mendapatkan tempat tinggal yang memiliki sumber makanan. Pada era ini, manusia mulai menetap dan membangun masyarakat yang lebih kompleks sehingga muncul berbagai kerajaan, tulisan diperkenalkan, hingga kota-kota besar mulai berdiri. Society 3.0 dengan masyarakat yang semakin fokus untuk bercocok tanam disertai dengan jumlah masyarakat yang semakin kompleks, membuat kebutuhan akan bahan pangan dan sandang semakin meningkat. Dengan ilmu pengetahuan yang ada, manusia mulai membangun pabrik dengan memproduksi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Society 4.0, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang membuat manusia mengenal komputer hingga internet sehingga dapat memperoleh informasi dengan cepat. Aliran data yang begitu cepat membuat kehidupan manusia seperti tidak ada jarak, ruang, dan waktu. Pada era teknologi ini, industri berlomba-lomba membangun sebuah produk yang membantu manusia semakin mudah dalam memperoleh informasi. Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari Society 4.0 di mana teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri, bukan hanya untuk berbagi informasi, namun dapat memudahkan kehidupan manusia sehari-hari. Society 5.0 menekankan pada kehidupan yang terintegrasi, mudah, dan cepat. Sebagai contoh, penggunaan robot yang dapat membantu restoran, membersihkan rumah, dan lain-lain dapat dikendalikan dengan komputer dan internet. Society 5.0 membuat kehidupan manusia menjadi praktis dan otomatis, sehingga teknologi tidak menguasai manusia, melainkan manusia dapat mendapatkan kualitas hidup yang baik dan nyaman.
Manfaat Society 5.0 bagi masyarakat. 1. Ruang hidup yang pintar. Sistem rumah tangga terhubung mempermudah pengelolaan energi, keamanan, dan kenyamanan di dalam rumah. Yang kedua, mobilitas yang berkelanjutan. Jaringan transportasi pintar dan mobilitas berbagi mengurangi kemacetan, polusi, dan mempercepat pelayanan transportasi. Yang ketiga, pelayanan kesehatan unggul. Pendekatan kesehatan yang terintegrasi dan sistematis memberikan pelayanan medis yang lebih baik, murah, dan merata. Keempat, pendidikan yang inklusif. Teknologi pendidikan yang canggih meningkatkan akses, fleksibilitas, dan kualitas pembelajaran bagi semua individu. Dampak positif dan negatif hakikat TK yaitu dampak positif hakikat TK. 1. Bidang pendidikan. TK telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran itu, yakni dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas di mana saja, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. 2. Bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan TIK pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. TIK juga dipakai pada pencitraan alat-alat medis seperti CAT scan atau MRI. 3. Bidang transportasi. Penggunaan TIK pada bidang transportasi, misalnya di teknologi pesawat terbang. Pada pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. 4. Bidang jasa pengiriman. Jasa pengiriman saat ini makin maju. Jika dahulu mengirim paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak posisinya secara real time. Hal ini membutuhkan TIK dalam penerapannya. 5. Bidang bisnis. Dalam bisnis, penggunaan TIK diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. E-commerce memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. 6. Bidang perbankan. Salah satu kemajuan TIK dalam perbankan adalah fitur internet banking. Kini, nasabah bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs layanan dari bank. Bahkan, sudah berkembang pula mobile banking yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan lewat ponsel pintar. Dampak negatif hakikat TIK yaitu 1. Pelanggaran hak cipta. Kemajuan TIK ada yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Pelanggaran hak cipta sudah pasti merugikan produsen dan merugikan konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk asli. 2. Kejahatan siber atau cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan cyber dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar, dan sering sulit dibuktikan secara hukum. 3. Pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari TIK. Namun, sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan TIK guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. 4. Penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaannya seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Pilar utama TIK dalam revolusi industri 4.0. 1. Internet of Things atau IoT. Yang kedua, Big Data. Ketiga, Augmented Reality. Yang keempat, Cyber Security. Kelima, Artificial Intelligence atau AI. Keenam, Additive Manufacturing. Ketujuh, Simulation. Kedelapan, System Integration. Kesembilan, Cloud Computing.